Strike, strike, strike. Strike, strike. Oke, akhirnya. Gimana rasanya Mbak Tika? Aduh. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Strike. Oke, masih peng. Kalau ikan bisa beli di pasar, tapi sensasinya nih yang nggak ada di pasar ya Mbak ya? Gak bisa dibeli lagi. Waduh, sampai ketagihan. 9 kintal Strike Mania, kita harus ngangkat timah seperti ini. Strike Back Mania, siapa sih yang gak tahu Banyuwangi? Kota yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini terkenal dengan daya tarik wisatanya. Keindahan alamnya yang beragam gak perlu diragukan lagi. Bukan cuma sebagai destinasi wisata alam saja yang menarik untuk dikunjungi di daerah yang dijuluki Sunrise of Java, karena di sini juga menjadi surga bagi para pemancing Strike Back Mania. Banyaknya pilihan spot memancing di negeri Osing ini, mulai dari spot laut dalam hingga lokasi mancing dasaran. Kali ini saya mau merasakan keseruan mancing di sini, tapi tidak sendirian. Saya sudah janjian dengan kawan saya. Katanya sih dia sama keluarga kecilnya udah sampai di lokasi kami janjian. Strike Back Mania. Jadi sekarang saya lagi ketemu nih sama kawan saya di Banyuwangi, Mas Cipeng dan keluarga. Jadi rencananya kita mau family fishing ya Mas ya. Jadi kita fun-fun aja, happy-happy aja mancingnya. Nanti mancingnya di spot mana nih Mas? Kalau nanti mancingnya kita ke spot Belanda Mas. Oh sana ya? Ya, Mariam nanti sampai ke Belanda. Oh. Kalau arahnya di sana sih. Jadi di sini memang banyak banget spot-spot mancingnya, hampir lengkap ya, terutama untuk spot fishing ya Mas ya. Spot fishing. Karena di sini memang terkenal dengan destinasi wisata mancingnya. Sepertinya seru juga nih kalau saya punya camper van kayak gini. Bisa santai-santai, isi perut sambil menunggu kondisi yang tepat untuk melaut. Gak perlu berlama-lama santainya, langsung saja saya ajak Mas Cipeng sekeluarga buat melaut. Untuk menuju spot, kami naik kapal dari dermaga Pancer. Kami harus naik ojek kapal dulu untuk ke kapal utamanya, atau yang dikenal dengan ngelangsir dalam bahasa Jawa. Strike Back Mania, dalam berwisata memancing di laut ada beberapa hal yang wajib diikuti. Seperti mengikuti arahan kapten kapal. Dan yang paling penting, pakai life jacket. Tenang saja, tiap kapal wisata mancing di Banyuwangi sudah menyediakan life jacket demi keselamatan semuanya. Sekali trip memancing untuk menyewa kapal dikenakan biaya yang bervariasi, tergantung jarak spotnya. Kalau di rata-rata sih, ada di kisaran harga Rp1.500.000 per harinya. Setelah persiapan selesai, kami pun mulai memancing. Semoga amis ya Strike Back Mania. Aduh, romantisnya. Lihat mereka tuh. Aduh, mesra banget lagi Mas. Tuh, Gak apa-apa ya. bikin saya iri. Slow aja, slow jitu. Memang bener ya, kalau dapat pasangan sehobi itu, keberuntungan sekali. Tekin ya. Bisa-bisanya mereka berdua mesra-mesra depan saya. Iya, bisa. Dari tadi kita main jigging, ini belum ada yang dapat sambaran. Sekarang saya coba pakai teknik dasaran, pakai umpan ikan layang yang di fillet seperti ini. Mudah-mudahan amis. Ikan layang memang sering dijadikan umpan karena di alam ikan layang memang menjadi incaran bagi ikan-ikan besar. Ternyata tak membutuhkan waktu lama bagi saya untuk mendapatkan sambaran dengan teknik dasaran. Fish on! Strike guys. Mantap.
Kali ini amis nih umpan saya. Oke. Oh iya, siap. Ini lumayan cukup dalam nih, kedalaman kurang lebih 120 meter. Menghadapi penghuni air dalam, saya harus sabar untuk menaikkannya. Perlahan tapi pasti, ikan mulai muncul di permukaan. Ternyata ikan dari keluarga snapper yang menyambar umpan saya. Mantap. Jos. Strike back mania, mantap. Karena di bawah harusnya lumayan cukup kenceng. Pakai bandul ini 300 gram. Jadi udah ikannya lumayan. Terus tambah beban dari bandulnya, jadi nariknya lumayan tuh. Harus pakai tenaga ekstra. Mancing mania strike back, mantap. Keluarga kakap satu ini memang menyenangi wilayah perairan tropis yang hangat dan menjadikan terumbu karang sebagai tempatnya mencari makan. Tak berselang lama, Dewi Keberuntungan kembali menyapa saya, Strike Back Mania. Strike! Amis kali ini, guys. Oke. Perairan Banyuwangi memang terkenal sebagai salah satu hasil perikanan terbaik di Indonesia. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang unik dan tempat pertemuan arus laut. Pertemuan dua arus dari Selat Bali di timur dan Samudra Hindia di selatan menciptakan zona perairan yang produktif bagi ikan untuk mencari makan. Sekali lagi saya mendapatkan ikan dari keluarga Australasian snapper atau kakap merah bintik biru. Oke, ini dia. Size mama suka ini. Segini-gini nih. Dimasak enak banget ini, Mbak ya. Mantap. Aduh. Kita lihat nih struktur giginya. Dia tumpul-tumpul tuh, bulat-bulat ya banyak. Jadi dia tuh makanya pelan-pelan, lembut dia makannya. Jadi ketika dimakan terus bisa mungkin langsung kita cook up. Karena telat sedikit biasanya mocel lepas dia. Oke, mancing mania strike back, mantap. Meskipun sisiknya didominasi warna merah, namun bintik biru di badan membuatnya terlihat lebih cantik. Luar biasa nih, angler cilik satu ini. Ini dari tadi tuh udah pucat nih karena ombak di sini lumayan cukup tinggi, tapi gigih banget. Mau tetap mancing dia. Marco, semangat Marco. Semangat. Mantap. Riak mantap kok. Mantap. Jika sudah tidak kuat, jangan dipaksakan. Biarkan saja Marco beristirahat. Semangat Marco. Tunggu hasil tangkapan kami ya. Setelah menemani Marco sampai benar-benar tertidur, Tika nggak mau hanya menjadi penonton. Tangannya pun sudah mulai gatal untuk memainkan pirantinya. Strike. Oke, akhirnya. Akhirnya Akhirnya strike Mbak Tika. Gimana rasanya Mbak Tika? Aduh. sangat istimewa. Sangat istimewa. Melihat dari ekspresinya, jelas tidak bisa dipungkiri kalau Tika sangat senang mendapatkan sambaran ikan. Kepiawaiannya mengatur tempo pertarungan dengan ikan pun mulai diperlihatkan. Kalau ikan bisa beli di pasar, tapi sensasinya ini yang nggak ada di pasar ya Mbak ya? Gak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli katanya. Oke, mantap. Perlahan namun pasti, Tika berhasil mengatasi perlawanan tenaga ikan yang melahap umpannya. Kembali, seekor kakap merah berhasil diamankan di atas perahu. Mancing mania strike back. Mantap. Dewi Fortuna tampaknya sedang menaungi Tika Strike Back Mania. Fish on! Oke, Mbak Tika strike. Jadi tadi Mbak Tika ini main pakai teknik dasaran. Sambar dia. Udah kelihatan, color. Wih. Buat Marco. Waduh. Marco. Mbak. Mama udah Wah, dapet ikan, Marco. kalau ini cocok ini buat Marco ini. Sepertinya hari ini teknik dasaran benar-benar gacor.
Ini kalau dari bodinya sebenarnya dia mirip sama ikan bekukon. Saya pernah mancing ikan bekukon. Bodinya mirip banget. Cuma dia ikan di dasar laut ya, di dalam ikan karang dia. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Melihat hasil strike yang sudah ada, saya yakin kalau terumbu karang di bawah sana masih sangat terjaga. Sebagai penghuni terumbu karang, kakap merah bintik biru bisa tumbuh panjang mencapai lebih dari setengah meter. Semakin banyak strike yang kami dapat, semakin semangat juga untuk menurunkan umpan. Oke. Yuk saya mau coba lagi, mumpung ikan lagi rame di bawah. Strike lagi yuk. Double ya Mbak Tika? Double strike yuk. Angin keberuntungan pun berhembus ke saya. Strike! Oke, masih peng. Strike masih peng. Aduh, panas. Aduh, Mbak Tika panas katanya. Dari hasil yang saya rasakan, tampaknya ikan kakap merah bakal kembali menghiasi hasil strike kali ini. Tarikan tenaganya cukup kuat di awal sambaran, namun mulai melemah di tengah pertarungan. Yoi, aduh, saya mama suka Marco. Wah, mantap banget. Ini memang warnanya cakep banget sih. Nih. Ternyata dari tadi saya dapat beberapa ikan. Ini saya baru ngeh nih, garis lateralnya tuh cantik banget, warna emas ternyata dia tuh. Strike. Strike. Wih. Triple strike. Wih. Strike. Minta lagi dia. Masuk. Ternyata bukan hanya Tika yang menarik ikan. Mas Ipeng akhirnya juga mendapatkan sambaran. Double strike! Strike lagi guys. Ikan mini. Melihat kedua pasangan ini mendapatkan sambaran di waktu yang bersamaan, benar-benar membuat saya iri Strike Back Mania. Pasti bakal menjadi kenangan tak terlupakan nih buat pasangan suami istri ini. Akhirnya, seekor ikan bloso dan kakap merah berhasil diangkat oleh keduanya. Waduh, emang senang banget ya punya hobi yang sama. Apalagi strike bareng nih berdua, double strike. Waduh, mantap deh, keren-keren. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Tika sepertinya semakin menjadi-jadi nih Strike Back Mania. Fish on! Waduh, ini kita-kita yang cowok kalah ini kayaknya nih, Mas. Strike terus berarti kan dari tadi. Nagih. Waduh, sampai ketagihan mancingnya. Karakter perlawanan ikan berbeda dengan yang sebelumnya. Tika pun tak membutuhkan waktu lama untuk menyudahi perlawanan ikan bloso. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, begini nih enaknya wisata mancing. Kapal yang kami gunakan sudah menyiapkan bahan-bahan serta alat masak untuk memasak langsung hasil tangkapan. Meski dengan bumbu sederhana, asal dimasak dengan tepat, rasanya tentu tidak akan mengecewakan. Kami pun langsung melahap ikan tepung saus tomatnya. Marco yang sudah sadar dari mabuk lautnya juga ikut memakan santapan kali ini. Mbak Tika, ini saya ceritanya jadi juri nih, ngomentari masakannya. Jadi masakannya nih enak banget. Ikannya gurih, crispy. Nah, sausnya nih istimewa banget. Dia ada manisnya pas, ada manisnya, ada asinnya, ada kecutnya juga dari tomat. Ini kombinasi yang sempurna. Marco, gimana masakannya Mama hari ini? Enak ya? Yang kenceng dong, enak gak? Enak katanya. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap! Melihat kondisi Marco yang semakin lemas, kami pun memutuskan untuk segera kembali ke darat.
Sementara Mas Cipeng menikmati waktu bersama keluarganya, saya pun mencoba keliling dan menyusuri kekayaan bahari Kabupaten Banyuwangi. Kata Masnya udah enteng, padahal menurut saya masih berat ini. Denyut nadi kesibukan nelayan di Pelabuhan Nelayan Muncar sudah terasa di pagi hari. Di sini saya dapat mengetahui apa saja hasil laut Banyuwangi yang didapat oleh para nelayan. Beruntung saya bisa menyaksikan langsung aktivitas bongkar muat ikan di salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Timur ini. Jadi di pagi hari ini para ABK udah mulai bongkar muatan nih. Ikan-ikan yang didapatkan mulai diangkat. Nah, selanjutnya mau dibawa ke pengepul. Bu, ini biasanya ikannya diolah jadi apa, Bu? Sarden. Jadi sarden ya? Ya. Oh, selain sarden ada lagi, Pak? Ya kalau Ada ikan hubungan asin. kalau ikannya Oh, jadi ada beberapa pengolahan nanti, Pak ya? Ada jadi sarden, ada jadi tepung juga, Pak ya? Oh, tergantung size-nya ya? ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sampai di daerah Muncar, saya pun singgah ke lokasi pengalengan ikan sarden Strike Back Mania. Strike Back Mania, saya sudah menggunakan APD lengkap karena saya sedang berada di pabrik pengolahan ikan kaleng yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Proses pertama di pengolahan sarden adalah pemotongan. Tahap pertama ini untuk memisahkan bagian ikan yang tidak digunakan seperti kepala, ekor, dan isi perut. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kebersihannya. Jadi Muncar ini terkenal dengan sentra industri pengolahan ikan terbesar di Indonesia. Dan di sini ada beberapa jenis ikan yang dibuat untuk ikan kaleng. Sekarang kita masukkan ke proses pencucian ikan ya, Mas? Iya. Oke, jadi udah menggunakan mesin seperti ini. Proses pencucian ikan menggunakan air bersuhu dingin sekitar 10 derajat Celcius untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri pada daging ikan. Pergantian airnya juga harus dilakukan secara berkala. Ikan-ikan yang tadi sudah masuk, dia dicuci kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit ini, dia langsung otomatis masuk ke proses selanjutnya yang berada di balik ruangan ini. Untuk tahap selanjutnya adalah pemasakan awal menggunakan steam uap selama 15 menit. Suhu steam mencapai 100 derajat Celcius sehingga daging ikan benar-benar matang sempurna. Ikan yang sudah masak langsung diberi minyak nabati supaya dagingnya tidak rusak dan tahan lama. Sekarang saya berada di tahap filling atau pengisian ikan ke dalam kaleng. Biasanya jumlah dari isian ikan ini tergantung dari permintaan customer. Untuk yang di depan saya ini biasanya diisi 4 ikan. Semua proses dilakukan secara bersamaan dan beralur Strike Back Mania. Ikan sarden kalengan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga sampai diekspor ke luar negeri. Dari lokasi pengalengan ikan, rasa penasaran membawa saya bergabung untuk mencari ikan lemuru, yaitu bahan utama ikan kaleng. Oke, Strike Back Mania, sekarang saya mau ikut berangkat dengan nelayan selerek nih. Ini teman-teman ABK udah pada loading, kita siap-siap menuju ke kapal. Jadi ada 2 kapal nih kita berangkat. Kurang lebih ABK-nya ada 50-60 orang. Ramai banget, seru banget. Udah pada siap semua, udah pada optimis. Semoga hasilnya melimpah hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mantap!
Slerek adalah sebutan masyarakat lokal untuk jenis perahu layar dengan 2 kapal yang beroperasi secara bersamaan. Para ABK udah mulai beraktivitas nih semuanya dan sudah berada di tempatnya masing-masing. Dia lagi megang pekerjaannya masing-masing juga nih. Ada yang mulai merajut jaring yang bolong, ada juga di belakang yang persiapan logistik, ada juga yang megang bagian mesin. Pokoknya ini semua udah sibuk dengan bagiannya masing-masing. Kapal Slerek memperkerjakan banyak ABK dalam sekali melaut karena butuh kerja sama tim yang kuat untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Setelah semua persiapan selesai, kapal Slerek yang saya ikuti mulai meninggalkan Pelabuhan Muncar. Selama perjalanan menuju spot, para ABK terus aktif berkegiatan di atas perahu sepanjang 20 meter ini. Beroperasi mencari ikan pada malam hari, perahu-perahu Slerek mulai berangkat dari Muncar sekitar jam 2 sore. Semoga hasil kami banyak hari ini, Strike Big Mania. Sebelum bekerja keras untuk menarik jaring, saya dan ABK harus mengisi tenaga dulu nih, Strike Big Mania. Tiap awak kapal ada yang membawa masing-masing bekal untuk dirinya sendiri. Bekal yang mereka bawa tuh variasi banget, variatif. Ada yang bawa tahu, ada yang bawa telur, ada yang bawa ikan tongkol juga nih. Coba lihat Pak ya, tuh. Nih, ada yang bawa telur. Kalau ini apa ini Pak? Dendeng. Oh, dendeng. Oh dendeng, ada yang bawa dendeng. Ini juga ada yang effort banget nih. Ini apa Pak namanya? Kerang. Oh, ada yang bawa kayak pepes kerang gitu. Pokoknya seru banget makan bareng mereka. Istimewa. Kapten Slerek mulai naik ke atas yang disebut pantauan. Tandanya, Slerek sudah memasuki spot untuk penebaran jaring. Kapten bertugas untuk mengamati boilingan ikan target dari pantauan. Dia juga mengatur arah kapal dan memberi aba-aba kepada ABK. Kapal Slerek selalu beroperasi dengan 2 kapal. Untuk kapal utama atau yang saya tumpangi disebut kapal suami yang tugasnya menebar jaring di laut. Sedangkan kapal kedua disebut kapal istri atau kapal pemburu, bertugas mengatur penarikan jaring dan tempat penyimpanan hasil tangkapan. Nih boilingannya udah pada keluar, Strike Big Mania. Kalau di sore hari ternyata tebel-tebel dia. Tadi waktu siang sempat ada boilingan tapi masih tipis. Nah ini sekarang ABK dan kru-kru semuanya udah pada siaga buat nebar jaringnya. Ada beberapa faktor yang membuat kapten menunda penebaran jaring meskipun sudah ada boiling ikan target. Mulai dari arus laut yang terlalu kuat atau jumlah boiling ikan yang belum sesuai harapan. Matahari sudah terbenam dan malam hari pun tiba. Kapal Slerek beroperasi pada saat bulan gelap atau bulan mati. Jadi nggak heran jika Slerek juga dilengkapi dengan lampu yang cukup terang untuk memancing gerombolan ikan bermain di permukaan di sekitar lokasi penebaran jaring. Suara-suara keramaian para ABK bekerja mulai terdengar. Kunci keberhasilan nelayan Slerek ada pada kerjasama 2 kapal. Yang utama menebar jaring yang membentuk setengah lingkaran besar dan pemburu membawa ujung jaring satunya lagi untuk mengitari kumpulan ikan sampai kedua ujung jaring menyatu. Jadi karena baru awal narik jaring, saya belum bisa bantu karena takut nanti malah mengganggu mereka. Ikan-ikannya udah mulai kelihatan dan ada beberapa juga yang udah tersangkut jaring dan naik ke dalam kapal. Ini kemungkinan sebagian besar ini ikan lemuru yang kita dapatkan malam ini. Ikan lemuru yang menjadi target pencarian memang banyak terdapat di perairan selatan Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman ABK nih semuanya di sini sudah memiliki bagiannya masing-masing. Ada yang di belakang, dia khusus narik pelampung, yang di tengah narik jaring, dan yang di depan saya ini dia narik timahnya nih. Jadi timah ini berfungsi biar jaringnya bisa turun karena dia memiliki kedalaman sekitar 70 meter dia. Jaring yang digunakan memiliki panjang lebih dari 300 meter dengan lebar 70 meter. Jadi nggak heran kalau dalam proses penarikannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
ini mas? Kalau mau coba mas? Oh, waduh, saya ditantangin nih sama masnya, suruh ngangkat timah. Berarti saya harus buka baju juga nih ya? Oh, iya. Ini dia. Biar sama kayak mereka, saya harus buka baju juga, biar gak basah bajunya. Oke? Aduh. Udah enteng ini. Kata masnya udah enteng, padahal menurut saya masih berat ini. Ini total berat timahnya berapa nih mas? 9 kintal timahnya. 9 kintal? 9 kintal Strike Back Mania, kita harus ngangkat timah seperti ini. Ini olahraga di laut ini. Strike Back Mania. Dalam proses penarikan jaring, kapal pemburu bertugas menjaga jarak supaya kedua kapal selerek bisa sejajar dan tidak saling berbenturan. Untuk menjaga jarak kedua selerek yang sedang menarik jaring dibutuhkan galah bambu yang dipasang di antara keduanya. Hasil tangkapan sudah mulai terlihat. Gerombolan ikan lemuru yang terjebak mulai memenuhi isi jaring. Ini jaringnya udah mulai dekat dan kapalnya juga udah saling berdekatan nih. Setelah ini tinggal mulai serok, angkat ikan ke sana mas ya. Terus nanti ikan-ikan ditaruh di tempat penampungan ikan di kapal satunya. Ikan hasil tangkapan selanjutnya akan ditambung di kapal pemburu. Ini udah mulai kelihatan hasilnya. Ini kalau saya lihat memang mayoritas ikan lemuru, tapi memang ada beberapa jenis ikan lain yang ikut masuk dalam jaring. Setelah semua hasil tangkapan naik ke kapal pemburu, ABK kapal utama akan mendorongkan kapal pemburu untuk menjauh dan menjaga jarak antar kapal. Menjaring ikan bisa dilakukan berkali-kali hingga terbit matahari, dan jika sedang bagus, bukan tidak mungkin kapal bisa membawa hasil tangkapan hingga puluhan ton dalam waktu semalam saja. Ikan-ikan hasil menjaring langsung dimasukkan dalam tempat penyimpanan yang diberi es guna menjaga kondisinya tetap segar. Setelah mengikuti kegiatan layan selerek dan pengalengan ikan sarden, saya kembali bergabung dengan keluarga Mas Cipeng untuk camping bareng. Mbak Tika, jadi kemarin saya baru berangkat bareng nelayan jaring nih ke tengah. Dan ini salah satu hasilnya yang diolah menjadi olahan ikan kaleng. Nah, ini enaknya dimasak apa Mbak Tika? Oke, kita masak tumis saja. Wah, cocok banget. Yang Lebih simpel-simpel aja ya? Ya, Oke, yaudah yuk langsung aja. Ikan sarden kaleng cukup mudah untuk dibawa kemana-mana dan bisa menjadi pilihan untuk bekal bagi kita ketika beraktivitas di luar ruang. Mengolah ikan kalengan seperti ini tidaklah rumit karena sudah dibumbui dengan takaran yang tepat. Jadi kita tinggal memanaskannya saja atau bisa juga menambahkan sedikit bumbu sederhana supaya rasanya semakin mantap. Panasnya. Sarden tumis ini cocok banget nih buat kita-kita yang lagi bepergian camping atau campervan seperti ini karena masaknya simple dan juga pakai bumbu-bumbu dasar yang pastinya ada di dapur. Oke. Wah, ini benar-benar cita rasa khas makanan rumahan ini kental banget nih. Pedesnya pas, manis, gurih juga. Gimana Mas? Mantap mah. Mantap ya, apalagi ditemani suasana pantai yang sepoi-sepoi kayak gini ya. Oke, Mancing Mania Strike Back. Mantap.